warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana tutorial atau langkah pertama untuk menanam selada. Jadi buat teman-teman khususnya pemula yang sudah mulai ada niat untuk menanam sayuran dengan cara hidroponik. Nah, ini di sini ada beberapa peralatan atau perlengkapan yang bisa teman-teman kumpulin terlebih dahulu sebelum melakukan penanaman, atau istilahnya langkah pertama yang sering kali kita sebut adalah melakukan penyemaian. Nah, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa saja perlengkapan atau alat-alat yang harus teman-teman miliki jika ingin memulai menanam hidroponik. Nah, yang pertama ada rock wool. Rock wool ini fungsinya sebagai media tanam pengganti tanah. Nah, nanti kalian akan menaruh biji tanaman yang akan kalian tanam itu di sini. Kita di hidroponik tidak menggunakan tanah, tapi bisa menggunakan rock wool. Atau ada media tanam lain yang sering kali digunakan di hidroponik, yaitu sekam, baik sekam basah maupun bakar, dan juga kokopit. Nah, tapi kalau saya pribadi lebih prefer pakai rock wool. Rock wool ini harganya bervariasi. Kalau teman-teman mau beli, banyak referensi di toko online, dan di Malang seperti tempat tinggal saya juga banyak yang menjual, tapi harus berhati-hati dengan harganya. Ada beberapa toko yang menjual rock wool ini dengan satu slab panjang 1 meter, ketebalan sekitar 10 cm, itu harganya 70.000. Ada yang lebih murah lagi, tergantung teman-teman mencari referensi yang paling murah. Nah, selain ada rock wool, tempat nanti kita meletakkan biji tanaman, yang kedua harus disediakan tusuk gigi atau alat-alat lain yang bisa melobangi rock wool ini. Saya sarankan alat-alat itu adalah alat yang berbentuk tumpul, sehingga nanti untuk kita membolongi itu gampang, langsung membuat lubang di situ, tapi jangan sampai tembus. Nanti akan saya praktekkan kira-kira sedalam apa perlunya. Lalu yang kemudian yang harus kalian punya adalah benih itu sendiri. Nah, ini adalah contoh benih selada. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya beberapa kali menanam selada dengan benih bermerek Bejo. Tapi di sini saya juga ada benih bermerek Tafung, tergantung teman-teman nanti mau pakai benih apa. Tapi kalau saya boleh sarankan, jika teman-teman itu prefer atau lebih berorientasi pada rasa, sebenarnya lebih enak rasa dari Bejo karena tidak ada pahit di seladanya. Tapi ini juga recommended karena dia potensi tumbuhnya jauh lebih besar daripada Bejo. Jadi ada plus minusnya, tergantung teman-teman nanti bagaimana cara menangani persoalan seperti itu. Lalu alat yang kedua ada pisau. Pisau ini nanti akan digunakan untuk memotong rock wool atau memberikan tanda di rock wool, yang mana tanda itu berbentuk persegi, agar nanti ketika tanaman yang ditaruh di rock wool sudah mulai tumbuh atau sudah mulai siap untuk dipindah ke meja hidroponik atau instalasi hidroponik, kalian hanya akan memilah dengan mudah. Nanti teman-teman cara memotongnya, ketebalan rock wool setidaknya itu 2-2,5 cm. Kalau terlalu tebal juga nanti lambat pada pertumbuhan tanamannya. Kalau terlalu tipis atau kecil, nanti juga risiko pada busuk akarnya. Nah, kalau saya ini pakai sekitar 2-2,5 cm. Nah, begitupun dengan nanti panjangnya. Nah,
Jadi karena kita nanti akan membentuk dia persegi, otomatis panjang kali lebar harus sama, 2,5 kali 2,5. Oke. Nah, ini sudah berbentuk persegi teman-teman. Jadi kan gampang nanti ketika sudah mulai tumbuh, otomatis kita akan memilah satu persatu untuk kita taruh di netpot itu dengan cara yang gampang karena sudah berbentuk ini. Sudah saya kasih tanda, saya lukain, nanti tinggal cabut aja. Ini saya sudah selesai meletakkan benih atau biji selada ke dalam rock wool, dan rock woolnya juga sudah selesai saya basahi sehingga memiliki tingkat kelembapan yang ideal untuk tumbuh kembang atau menjadi tempat tumbuh kembangnya tanaman itu sendiri. Nah, untuk mengukur tingkat kelembapan yang ada pada rock wool sudah baik atau tidak, teman-teman bisa menggunakan jari lalu kemudian diletakkan di atas permukaan rock wool. Lalu ketika kalian mengangkat ternyata terlihat di situ jari kalian basah, berarti rock wool kalian sudah punya tingkat kelembapan yang cukup baik. Saya sarankan agar tidak terlalu basah dan saya juga menyarankan agar tidak terlalu kering. Nah, setelah ini saya akan meletakkan rock wool ini di tempat yang gelap atau minim cahaya dan juga minim intensitas angin. Tujuannya agar tetap bisa menjaga tingkat kelembapan itu sendiri. Nah, informasi tambahan untuk teman-teman, saya terbiasa melakukan semai atau penyemaian seperti ini itu di sore hari. Karena saya tipikal orang yang tidak suka jika rock wool ini ditutupi atau menggunakan plastik hitam di atas permukaan rock woolnya, seperti dilakukan oleh banyak orang-orang. Nah, saya rasa dengan kita melakukan penyemaian di sore hari, yang berarti sebentar lagi sudah masuk ke malam hari, itu sudah cukup mengganti plastik hitam yang tujuannya memang memberikan kondisi gelap pada permukaan rock wool. Setelah melewati malam hari, biasanya besok pagi saya sudah memindah rock wool ini atau semaian ini di bawah sinar matahari pagi secara langsung. Tujuannya agar nanti tumbuhnya tidak etiolasi atau yang sering kita kenal dengan istilah kutilang, kurus tinggi langsing. Nah, sementara ini saya baru bisa menunjukkan ke teman-teman proses penyemaian atau tahap awal penyemaian. Nah, nanti seperti apa pertumbuhannya kita akan lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.